मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूं रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dengan Anda semua dalam program kita Ruhani Hazain. Insya Allah Ta'ala dalam program ini kita akan membahas buku-buku dari Hadrat Masih Maud Salam yang telah dikompilasi menjadi kitab Ruhani Hazain. Dan insya Allah Ta'ala dalam episode kali ini kita akan membahas buku kelima dari jilid 19 Ruhani Hazain yang berjudul Mawahibur Rahman atau Anugerah-Anugerah dari Sang Yang Maha Rahman. Ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya mengenai pembahasan buku yang sama. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Abdul Karim. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, dalam episode sebelumnya Bapak sudah menyampaikan bahwa buku ini dikategorikan, diklasifikasi menjadi 8 bab ya Pak ya. Dan kita telah membahas mengenai 2 bab sebelumnya ya Pak ya. Di mana bab 1 sampai bab 5 sebenarnya adalah respon ya Pak ya. Yeah. Respon kepada penulis di surat kabar Al-Liwa yang bernama Mustafa Kamil Fasha ya Pak ya. Dan Hadrat Masih Maud di bab pertama telah memberikan responnya sembari mengutip tulisan dari Mustafa Kamil Fasha ini, dan kemudian yang bab kedua secara spesifik Hadrat Masih Maud menjelaskan mengenai wujud sang penyembuh ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk episode kali ini kita akan membahas bab berapa saja? Silakan Pak. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan untuk 2 bab selanjutnya. Jadi kita masuk kepada bahasan di bab ketiga dan bab yang keempat. Walaupun kurang lebih sama-sama masih berta'alluq, masih berkaitan atau bersinggungan dengan masalah Hadrat Masih Maud Salam, mengapa beliau tidak bervaksin. Ya, ketika terjadi wabah pes yang merajalela di tahun-tahun yang memang rentang waktunya lama juga wabah pes tersebut ya. Bab yang ketiga ini diberi judul oleh penulis, oleh Hadrat Masih Maud Salam, Fi bayani ma dhahara ba'da dzalika minal ayati wal mu'jizati wa ta'yidat. Jadi ada 3 hal yang disampaikan. Jadi mengenai al-ayat, tanda-tanda. Kemudian yang kedua mukjizat. Yang ketiga adalah ta'yidat, artinya dukungan-dukungan atau sokongan-sokongan ilahiyah ya, atau samawiyah yang zahir. Itu adalah 3 hal yang diterangkan di bab ketiga ini. Sementara untuk bab yang keempatnya diberikan judul Tafsil ma dzakarnahu bil ijmal. Jadi penjelasan secara menyeluruh ya. Mungkin menyeluruh itu ya mencakup apa yang disampaikan di bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan secara kesimpulan menyeluruhnya adalah di bab keempat ini. Karena walaupun merupakan respon untuk penulis majalah atau surat kabar Al-Liwa tadi, bab kelima ini adalah berkaitan dengan bagaimana sih jemaat beliau atau beliau sendiri akidahnya gitu kan, akidah atau keyakinan termasuk mungkin keyakinan terhadap ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bab ketiga dulu ya. Di bab ketiga itu adalah fi bayani ma dhahara ba'da dzalik min ayatil mu'jizat minal ayati wal mu'jizat wa ta'idat. Di bagian awal dari bagian ini beliau menulis summa ba'da hada
amma ta'un tawaifa hadihil bilad. Nah, beliau sampaikan bahwa walaupun cuma satu kalimat yang ringkas, jadi beliau menggambarkan bagaimana ta'un, wabah yang menjangkiti bilad ya, atau kawasan Hindustan. Karena kan India pada waktu itu luas, tidak seperti India sekarang. Jadi disebutnya Hindustan yang kalau sekarang mungkin sudah mencakup Pakistan, Bangladesh, dan beberapa bagian negara yang masuk Hindustan pada waktu tersebut. Suma ba'da hada, lalu setelah ini, jadi ta'un sudah melingkupi ya, jadi tawaif, artinya kawasan-kawasan negeri ini, ya, negeri Hindustan ini. Wa waqa'an nas sor'al kaljarod. Jadi sudah menimpa tahun ini, menimpai orang-orang, menjangkiti orang-orang seperti seperti belalang, menyebar sana, menyebar sini gitu kan. Nah, makanya kan pemerintah cemas, walaupun pemerintah yang berkuasa pada waktu tersebut ya, tetapi sebagai bentuk respon, memperhatikan kesejahteraan umat walaupun itu jajahannya ya, tapi diberikan vaksin sih sebenarnya harus bersyukur juga kan, tidak salah juga Hajat Masih Maud Salam berterima kasih kepada pemerintah. Itu kan dalam artian bahwa Hajat Masih Maud tetap memperhatikan bagaimana berterima kasih kepada orang yang sudah memberikan kemaslahatan kepada umat, walaupun bentuknya mungkin pada waktu itu adalah negara Inggris tersebut adalah negara yang menduduki ya. Lalu disampaikan wa if tarosahum hadal marod kal asadil godban. Jadi digambarkan bahwa menjangkitnya ta'un, wabah pes di tahun-tahun tersebut, itu penyakit ini menyerang orang-orang, menyerang manusia di Hindustan pada tersebut seperti singa yang sedang marah. Jadi kalau binatang sedang marah apapun ya dia lahap, kemana seperti itu. Nah, jadi tanpa pandang bulu ya. Lalu di sini ao ka dzibin aisin fi qati'idzon ya. Jadi atau seperti itu serigala yang haus darah ya. Apa saja yang dia temui gitu kan, mau kambing, mau domba, nah, yang ditemui dia akan lahap juga seperti itu. Jadi digambarkan kadzalika hadoro afwaju minhum ma'dubatut ta'un ya. Jadi seolah-olah gerombolan dari mereka itu wa kadzalika hadoro afwaju minhum ma'dubatut ta'un ya. Jadi ya barat orang menggeromboli hidangan gitu ya. Tapi di sini hidangannya hidangan ta'un. Nah, seperti itu ya. Waraja'u bimayati minal manun. Lalu selanjutnya mereka akan sampai kepada meja kematian. Seperti itu ya. Waja'u ya, di sini waqalbu li ashabir raqim. Nah, di sini digambarkan seperti itu. Jadi bagaimana menjangkitnya pes di tahun-tahun tersebut, kalau kita baca literasi atau literatur yang berkaitan, kalau kita googling ya, jadi ternyata ini dalam rentang waktu yang tidak sebentar ya. Jadi ada yang menyampaikan dari tahun 1896, berarti 4 tahun sebelum tahun 1900 ya. Dan itu masih berjalan sekitar 20 tahun bahkan lebih. Jadi bisa dibayangkan berapa kali vaksin untuk menghadapi ini. Jadi kalau bahasa itu ruas, khawatir gitu kan. Apa langkah-langkah supaya ini tidak terus-menerus bergelimpangan orang meninggal atau mati karena pes ini ya. Ya kalau kita buka kan pes disebabkan oleh beberapa faktor, terutama mungkin dari segi kesehatan, kebersihan Hindustan pada waktu sebelumnya faktor itu juga, walaupun sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang harus terjadi karena dari ta'un ini akan menjelaskan bahwa ada seorang wujud yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dapat sokongan, dapat tanda, dapat mukjizat. Kalau itu tidak muncul, nah berarti kan artinya
tidak sempurna apa yang dijanjikan. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, walaupun hal tersebut merupakan hal-hal yang mengenaskan ya bagi kehidupan umat manusia, tapi apa yang sudah dijanjikan harus turun. Sebagai peringatan juga antara orang nanti yang mau beriman atau tetap untuk tidak beriman. Nah, nanti akan terlihat perbedaannya. Jadi di sini digambarkan bahwa wama adunnu ayya dama qabla sinin wa qad kila umru hadhil afat ila sab'in. Ya, jadi disampaikan. Jadi saya kira ya ini sebelumnya tidak ada yang seperti ini ya. Tahun-tahun yang wabah seperti sebelumnya itu tidak ada, beliau sampaikan ya. Wa qad kila umru hadhil afat ila sab'in. Jadi disampaikan, diberitakan bahwa usia atau umur dari musibah atau wabah ini bisa sampai sekitar 70 tahun. Jadi bisa dibayangkan, ngeri gitu kan, seperti itu. Wa innaha hiya annar allati jaa dzikruha fi qauli khatamin nabiyyin. Jadi sebenarnya ini berita ini bukan hal baru. Kalau kita cermati, jadi tahun apa yang telah mungkin kalau sebelum kedatangan Hajat Masih Maud ya mungkin artinya sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW tapi belum terjadi ya. Tapi kalau kita berbicara sekarang, jadi sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW dan itu sudah terjadi di zaman Hajat Masih Maud. Nah, dan kita membaca sejarahnya gitu mungkin kan. Jadi di sini disebutkan bahwa innaha hiya annar. Jadi wabah tahun yang tadi itu ibaratkan api. Api yang penyebutannya itu sudah ada ya, sudah ada atau terdapat di dalam perkataan atau sabda khataman nabiyyin, dalam sabda Rasulullah SAW. Cuma digambarkannya mungkin tidak taun atau wabah pes gitu di nubuatannya, bukan begitu. Tapi ada perkataan tadi anar, api, atau mungkin ada dabah ya, mungkin yang diterjemahkan mungkin sekarang virus ya dan lain sebagainya. Seperti itu. Wa fil Qur'anil Majid mirabbil alamin, dan di dalam Al-Qur'an pun sudah disampaikan dari kata dabah tadi. Nah, cuma mungkin orang kan ya pengetahuannya masih terbatas. Kalau ada kata dabah di dalam Al-Qur'an, mungkin pengertiannya hanya binatang melata saja, cacing gitu kan, ulet gitu kan, pada ada makna-makna yang lain. Dan kalau dari dabah tadi kan ada beberapa ayat menyampaikan di sana juga ada menimbulkan peristiwa atau musibah dan penyakit dan lain sebagainya. Wa innaha kharajat minal masyriq kama rawa an khairil mursalin. Kama ruwiya an khairil mursalin. Dan sesungguhnya bahwa taun atau wabah yang terjadi tersebut adalah keluar dari sebelah timur. Kalau kita tahu India di mana? Saya baca di dalam literasi juga sebenarnya mungkin walaupun tidak sebesar di India, di tahun-tahun tersebut juga terjadi juga wabah juga di Tiongkok ya, mungkin di Cina pada waktu tersebut. Tapi ya tetap aja Cina pun tetap bagian negara timur gitu kan ibaratnya. Ya di sini disampaikan innaha kharajat minal masyriq kama ruwiya an khairil mursalin, sebagaimana diriwayatkan oleh khairil mursalin. Ruwiya khairul mursalin. Sudah diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayuhitu bikulli ma'murah milal ardin. Jadi ini akan mencakup, meliputi, mengurung ya penduduk bumi ini ya. Jadi kawasan-kawasan bumi, bangunan-bangunan bumi akan dikurung, akan dikepung oleh wabah ini ya. Watilka hiyada batul alati takallaman nasu fahum yajrahun ya. Jadi hal tersebut adalah ya yang tadi kalau di dalam ayat Al-Qur'an disebut, tidak hanya ayat Quran juga, beberapa hadis atau sabda Rasulullah menyampaikan disebut juga dabah ya. Wahia dabah ya. Dabatul ar. Watilka hiya dabatul ar allati ya takallaman nasu fahum yajrahun. Di mana dabah tersebut itu sudah dibicarakan oleh orang-orang ya.
tidak dibicarakan oleh orang-orang, dan itu akan menimbulkan luka dan lain sebagainya. Nah, jadi itu beberapa hal kecil saja yang disampaikan di dalam bab ketiga ini. Ya, kurang lebih dari apa yang Bapak sampaikan, wabah ini adalah wabah yang sangat luar biasa ya Pak ya. Kita melihat sejarah ini bertahun-tahun lamanya, tidak setahun 2 tahun saja terjadi. Dan ternyata ketika kita melihat lagi ke sabda-sabda Hadrat Rasulullah SAW, ke ayat-ayat Al-Quran juga sudah dinubuatkan. Bahasanya mungkin dipakai adalah anar, dabbah ya Pak ya. Tadi disebutkan juga oleh Hadrat Masih Maud. Dan munculnya Hadrat Masih Maud kemudian tidak divaksin atas perintah Allah Ta'ala, ini juga menjadi sarana adanya tanda tadi di judulnya disebutkan menjadi tanda ayah dan menampilkan suatu mukjizat, dan juga adanya sokongan samami bagaimana dalam situasi yang sangat mencekam tersebut Allah Ta'ala senantiasa melindungi wujud yang dicintainya ya Pak ya, sebagai salah satu bentuk perwujudan Allah Ta'ala itu sendiri ya Pak ya. Kita masuk ke bagian keempat Pak, bab keempat, silahkan penjelasannya. Bab keempat ini mungkin ya berkaitan dengan ta'un ini merupakan ijmalnya secara mujmal, jadi secara komprehensif, secara kesimpulan besar ya globalnya. Nah, tafsilu ma dzakarna bil ijmal, jadi ini penyampaian secara global mengenai apa yang sudah disampaikan di bab 3 tadi, bab 2 dan bab 1 ya. Mungkin untuk lebih mempertegas kepada penulis di surat kabar Al-Liwa Al-Misriyah tadi ya. Di sini di bagian awal beliau sampaikan qad sabaqa fi ma taqaddama anna ba'dun nas jadaluni fi amri tarkit tat'im. Nah, di sini diulang. Jadi ini adalah di bagian kalimat pertamanya betul-betul ijmal ya, kesimpulan dari yang disampaikan tadi. Termasuk mungkin yang menyampaikan mujadalah itu, menyampaikan pertentangan ataupun sangkalan kepada penulis tadi. Di sini yang artinya adalah, jadi sebelumnya ya terlebih dahulu beberapa orang mereka menyampaikan keberatan ya mengenai hal ya meninggalkan vaksin tat'im ya. Wa qalu ataj'alu nafsaka minal ladina yulkuna bi aidihim ila tahlukah wa yamiluna an-nahjil mustaqim ya. Jadi di sini adalah salah satu tuduhan kepada beliau, apakah Anda hendak menjadikan diri Anda itu termasuk orang-orang yang sudah melemparkan dengan tangan mereka sendiri kepada kebinasaan. Lalu di sini lebih cenderung kepada wayamiluna an-nahjil mustaqim ya. Jadi untuk membinasakan dan tidak cenderung kepada menurut pandangan mereka langkah-langkah atau cara-cara yang benar, yang lurus ya. Fas-shawab al-ahdu bil ihtiyat wa taqdimul khayal allati takdiru biha ala dari hadadda wal ishat ya. Fakultu la ta'jalu alayya wala buda likulli mujadilin ay yantadhiro ila akhir zaman li yudhirallah ayya fariq aqrabi ilal afiyah wal aman. Nah, di sini merupakan tantangan dari beliau ya. Jadi aku katakan kalian jangan tergesa-gesa melakukan keberatan, tuduhan kepadaku ya. Wala taj'alu alayya. Wala buda likuli mujadilin, hendaknya ya semestinya setiap orang yang menyampaikan keberatan itu mereka menanti hingga di akhir zaman, di akhir waktu, liyudhirullah, supaya Allah Ta'ala menjadikan mana kelompok yang akan
lebih dekat kepada afiat ya, kepada kesehatan, sehat, selamat, dan juga kepada aman. Kita lihat gitu kan. Siapa gitu. Apakah saya yang diberikan ta'idat, sokongan oleh wujud Rabbani ya, wujud Tuhan, ataukah kalian-kalian yang ikut vaksin gitu kan, seperti itu. Jadi perhatikan, tunggulah sampai akhir waktunya gitu kan. Terbukti kan beliau walaupun tidak ikut vaksin, alhamdulillah, bukan arti salah satu bentuk ini, tetapi bentuk perwujudan bahwa saya hanya mengikuti apa yang Allah Ta'ala wahyukan, apa yang Allah Ta'ala kabarkan kepada saya, lalu saya sampaikan informasi ini gitu kan. Sebagai bentuk penggenapannya atau perwujudannya, saya tidak ikut vaksin, tetapi kita lihat sekarang manakah golongan farik ya, golongan yang lebih akrob lebih dekat ya, akrobil afiyah, sehat wal afiat, wal aman. Siapa kelompok yang lebih dekat kepada afiat? Afiat ini kan maknanya tidak sehat jasmani saja ya, sehat rohani juga, sehat ekonominya juga. Jadi mana afiah lebih luas daripada sihah. Jadi mana apakah anda atau kamu ataukah yang di dalam ini uhafidukulaman fidar, ataukah yang ada di dalam dinding rumahku ini, seperti itu. Baik, berarti di bagian keempat ini ya tadi Bapak sampaikan ya kesimpulan menyeluruh ya Pak ya, dari apa yang disampaikan di bab 1, 2, dan 3, dan beliau tadi menyampaikan bahwa tentunya ada alasan dibalik beliau meninggalkan vaksin ya Pak ya, tidak mengikuti vaksin bukan karena keinginan sendiri, bukan karena ingin takabur bahwa beliau akan selamat dengan sendirinya, akan tetapi adanya wahyu Allah Ta'ala yang menjadi penghalang bahwa beliau tidak untuk melaksanakan vaksin atas dasar petunjuk Allah Ta'ala. Dan beliau juga menghimbau kepada orang-orang janganlah hendaknya menuduh secara tergesa-gesa ya Pak ya, hendaknya mencari tahu dulu apa landasannya, apa pelajaran di baliknya, apa alasan beliau tidak menerima vaksin ya Pak ya. Dan beliau juga memberikan, mungkin kita sampaikan tantangan ya Pak ya, atau seperti apa kurang lebih ya Pak ya. Lihatlah di akhir nantinya, kondisi akhirnya siapa yang memperoleh keselamatan ya, memperoleh afiah ya Pak ya, afiah, tidak hanya sehat secara jasmani saja Pak ya, secara rohani juga. Tentunya kita melihat dari sejarah bahwa Hadrat Masih Maud dan jemaat ini memperoleh perlindungan Allah Ta'ala sebagaimana dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan memperoleh perlindungan dari Allah Ta'ala dari wabah ini ya Pak ya. Kurang lebih itu pembahasan kita. Ya, jadi tadi ada 3 kata cantik ya. Jadi ada ayat, ada mukjizat, ada ta'idat. Nah, jadi hal-hal yang lain juga lihat apa sokongan Allah Ta'ala, apakah jemaat beliau semakin berkurang atau bertambah gitu kan dari rentang waktu tersebut. Boleh jadi tahun demi tahun gitu kan, tahunnya bertambah, tahun ini, tahun berikutnya terjadi lagi ya. Ya, beliau memberikan tantangan ya, kita lihat sampai akhir waktunya gitu kan, sampai kapan nih wabah, siapa yang lebih dekat kepada afiat, kepada keamanan dari ini. Kita lihat juga kalau menyampaikan keberatan kepada jemaat, kalau saya bukan dari jemaat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kita lihat pengikutnya berkurang atau bertambah, itu juga merupakan ta'idat, merupakan mukjizat, dan merupakan juga tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kondisi yang sangat mencekam seperti itu, jika memang Allah Ta'ala tidak ridho dengan jemaat ini, tentunya akan semakin berkurang ya Pak ya, dengan banyak yang meninggal kurang lebih seperti itu. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya ya Pak ya. Baik. Jazakumullah atas diskusi kita pada hari ini, mudah-mudahan menambahkan wawasan keislaman dan kejemaatan kita ya Pak ya, semakin memperteguh keimanan kita terhadap wujud Hadrat Masih Maud SAW. Jazakumullah sekali lagi Bapak. Ya, jazakumullah. Ya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Mawahibur Rahman, anugerah-anugerah dari wujud Sang Maha Rahman, Sang Maha Pengasih. Ini adalah episode pembahasan selanjutnya dari buku yang sama dari episode sebelumnya, akan tetapi kita akan masih membahas buku yang sama dalam episode selanjutnya. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.